di sebuah sekolah menengah kejuruan swasta yang cukup terpandang di kota kecil bernama Lestari Jaya. Ada seorang guru agama wanita yang sangat dikagumi oleh seluruh warga sekolah. Namanya Salsabila Rahma, atau lebih akrab disapa Bu Salsa oleh para siswa dan rekan sejawatnya. Ia bukan hanya cantik secara rupa, tapi juga memiliki pembawaan yang tenang, tutur kata yang halus, dan sikap keibuan yang menenangkan siapapun yang berhadapan dengannya. Bu Salsa selalu mengenakan pakaian syar'i yang enggan, jilbab panjang yang menjuntai menutupi dada, dan senyum hangat yang tak pernah lekang dari wajahnya. Tak hanya pandai menyampaikan pelajaran agama, ia juga aktif membimbing rohani siswa dan mengisi kajian rutin untuk para guru setiap Jumat pagi. Bu Salsa itu bukan sekadar guru, dia panutan hidup UKEP Bu Lilis, guru matematika. Suatu kali pada rapat guru, siswa-siswi juga menaruh hormat yang tinggi padanya. Bahkan siswa-siswa laki-laki yang dikenal bengal pun menjadi tenang saat masuk ke kelasnya. Aura lembut namun tegas dari Bu Salsa mampu membuat mereka segan. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Meski masih berusia 32 tahun, Bu Salsa sudah mengajar selama hampir 10 tahun. Ia menikah muda dengan seorang dosen teknik sipil bernama Pak Dirman, pria yang dikenal cerdas, dewasa, dan kalem. Pasangan ini dianggap serasi oleh banyak orang. Mereka tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan perumahan guru dan dosen di pinggiran kota. Dari luar, rumah tangga mereka tampak sempurna. Setiap pagi, Bu Salsa selalu datang ke sekolah lebih awal dibandingkan guru lain. Ia membawa termos besar berisi teh hangat dan QQ kecil yang ia buat sendiri untuk dibagikan ke guru piket atau server. Baginya, memberi adalah cara hidup. Pagi itu, seperti biasa, ia masuk ke kantor guru dengan langkah ringan, menyalami satu persatu rekan sejawatnya. Assalamualaikum, Bu Lilis, Pak Narto, semoga harinya barakah ya, Yukapnia Sambi. Tersenyum. Waalaikumsalam, Bu Salsa. Masya Allah, tumben bawa risoles hari ini, canda Pak Narto. Iya Pak, saya coba resep baru dari ibu saya, jawabnya ramah. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum dan sikap penuh kasih itu, tersimpan sebuah ruang kosong di hatinya. Ruang yang mulai terbentuk sejak setahun terakhir, sejak Pak Dirman mulai sibuk dengan penelitian dan seminar-seminar keluar kota. Dulu, setiap malam mereka selalu berbincang, membaca buku bersama, dan saling mendoakan sebelum tidur. Tapi kini, malam-malamnya sering sepi. Pak Dirman lebih banyak berkutat dengan laptop. Bahkan tak jarang tidur di ruang kerja tanpa sempat berpamitan. Namun, Bu Salsa tak pernah mengeluh. Ia hanya menyibukkan diri dengan murid-murid Nia, dengan kegiatan rohis, dan kegiatan sosial di sekolah. Ia percaya, pernikahan adalah ladang pahala, bukan tempat menuntut semata. Kesabaran adalah ujian tertinggi cinta. Begitu ia pernah menuliskan di papan tulis sebelum memulai pelajaran. Di sisi lain, diam-diam kepala sekolah, bahkan pengurus yayasan pun sangat bangga memiliki Bu Salsa. Ia adalah wajah baik sekolah. Foto-fotonya sering muncul di brosur penerimaan murid baru. Bahkan orang tua siswa yang berkunjung untuk survei sekolah sering memuji betapa beruntungnya sekolah ini memiliki guru seperti Bu Salsa. Namun, kehidupan tak selalu seperti yang tampak di permukaan. Di tengah kekaguman orang-orang padanya, ada satu sudut sekolah yang tak banyak disadari oleh siapapun. Sudut taman belakang sekolah yang dijaga oleh seorang tukang kebun bernama Jaya. Jaya hanyalah pria kampung berusia sekitar 35 tahun. Badannya legam terbakar matahari, berbicara seperlunya, dan hidup sendirian di rumah petak tak jauh dari sekolah. Pekerjaannya sederhana, menyiram tanaman, membersihkan daun gugur, dan merawat bangga-bangga taman yang sering dipuji tamu sekolah karena tertata rapi. Tak banyak yang tahu, Bu Salsa beberapa kali berdiri cukup lama di taman itu seusai mengajar, sekadar mengagumi keindahan bunga, atau memperhatikan Jaya yang bekerja dengan serius. Awalnya ia hanya ingin menyapa, sekadar menunjukkan kepedulian seperti biasa. Tapi waktu bergulir, dan perbingkengan kecil itu perlahan menjadi lebih sering dan lebih pribadi. Namun di tahap ini, semuanya masih tampak normal. Tak ada yang mencurigakan. Tak ada yang tahu apa yang sedang bertumbuh diam-diam di antara dua manusia yang sangat berbeda. Latar belakang itu, dan sementara semua orang di sekolah menganggap Bu Salsa sebagai wanita yang paling sulit tergoda dosa. Kehidupan pun mulai menyiapkan ujiannya. Jika ingin dilanjut ke bagian 2, tukang kebun yang pendiam, saya siap mengembangkan. Namanya Jaya, lelaki berkulit gelap, tubuh kekar karena terbiasa bekerja di bawah terik matahari, dan sorot mata yang dalam namun dingin. Di sekolah, ia bukan siapa-siapa, hanya tukang kebun.
tak berseragam rapi seperti guru, tak berdasi seperti staf tata usaha, dan tak dipanggil dengan sapaan Pak seperti lainnya. Hanya Jaya, sesederhana itu. Pekerjaannya dimulai sejak pukul 6 pagi. Ia menyapu halaman depan sekolah, menyiram bangga-bangga, memangkas semak-semak, dan mengganti pot tanaman yang pecah. Semua ia kerjakan tanpa banyak bicara. Bahkan, anak-anak yang usil pun tak berani meledeknya. Ada semacam wibawa diam dari sosoknya. Wibawa yang tidak lahir dari jabatan, melainkan dari pembawaan dan cara kerja yang konsisten. Pak Jaya itu memang pendiam, tapi tangannya dingin. Lihat tuh taman sekolah, kayak taman kota. Komentar salah satu guru seni, Bu Hera, saat rapat guru pekanan. Kepala sekolah pun setuju. Taman sekolah yang tadinya biasa-biasa saja, berubah menjadi spot favorit murid-murid dan tamu sekolah berfoto. Rerumputan selalu rapi, bunga warna-warni tumbuh sehat, dan ada aroma segar setiap pagi dari bunga melati yang ditanam di pinggir jalan setapak, tapi di balik sosoknya yang dingin, Jaya menyimpan masa lalu yang tidak banyak orang tahu. Dulu, pernah menjadi anak petani yang cerdas dan sempat mencicipi bangku kuliah jurusan agribisnis. Sayangnya, setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan dan adik perempuannya jatuh sakit, ia harus meninggalkan bangku kuliah untuk bekerja. Hidup membawanya jauh dari cita-cita. Kini ia tinggal di rumah petak sempit, sendirian, tanpa keluarga, tanpa pasangan. Hingga suatu hari, sebuah kejadian sederhana menjadi awal dari kisah yang tak disangka. Hari itu, sepulang mengajar, Bu Salsabila lewat di taman belakang sekolah. Ia sedang membawa beberapa pot tanaman kecil untuk kegiatan praktik siswa keesokan harinya. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat Jaya tengah sibuk menyusun batu alam di pinggir kolam kecil di sudut taman. Tangan Jaya kotor oleh tanah. Namun, gerakannya tenang dan teratur, seperti sedang membentuk karya seni. Mas Jaya, bagus sekali susunannya. Estetik, kata Bu Salsa sambil mendekat, senyum ramah menghiasi wajahnya. Jaya hanya menoleh sekilas. Ia tidak terbiasa disapa langsung oleh guru, apalagi guru seanggun Bu Salsabila. Terima kasih Bu, cuma coba-coba aja, jawabnya pelan. Tapi memang indah, anak-anak pasti suka. Boleh saya lihat dari dekat? Jaya mengangguk. Bu Salsa pun berjalan mendekat, lalu berdiri di samping kolam kecil itu. Matanya berbinar melihat beta-beta disusun melengkung, mengitari pancuran air mungil yang ia bahkan tak tahu sejak kapan ada. Mas Jaya ini punya jiwa seni ya, kata Bu Salsa tulus. Enggak juga Bu, cuma saya suka hal-hal yang tenang, jawab Jaya sambil kembali merapikan batu. Kalimat itu membuat Bu Salsa terdiam sejenak. Hal-hal yang tenang. Ia merasa seperti mendengar pantulan isi hatinya sendiri di tengah hiruk-pikuk hidup dan kesibukan rumah. Tangganya yang makin sunyi, kalimat sederhana itu menggema dalam hati. Sejak hari itu, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Bukan sengaja, tapi waktu dan kesempatan seperti memaksa semesta untuk mempertemukan mereka. Kadang Bu Salsa membawa secangkir teh hangat dan memberikannya pada Jaya yang sedang bekerja di taman belakang. Minum dulu mas, udara pagi ini dingin sekali, katanya. Jaya menerimanya dengan ragu. Tak pernah dalam hidupnya seorang guru memberi minuman padanya. Terima kasih Bu, katanya sambil menunduk. Namanya juga kerja bareng dalam satu lingkungan sekolah. Kita ini rekan kerja juga kan? Kalimat itu sederhana, tapi Bogi terasa seperti pengakuan yang selama ini tak pernah ia dapatkan. Lambat laun, perbincangan mereka mulai menyentuh hal-hal yang lebih pribadi. Jaya bercerita tentang masa kecilnya, tentang adiknya yang meninggal karena gagal ginjal, tentang kampus yang tak sempat diselesaikannya. Sementara Bu Salsa, untuk pertama kalinya, berani mengungkapkan kesepiannya di Rama, tentang suaminya yang makin sibuk, dan tentang malam-malam sunyi yang hanya diisi dengan dizikir dan air mata. Namun, sejauh itu semua masih terasa aman. Masih dalam batas kewajaran. Setidaknya begitu yang mereka yakini. Namun siapa sangka, hati manusia tak bisa diukur hanya dengan nalar. Hati yang kosong, mudah sekali terisi oleh perhatian sekecil apapun, dan perhatian yang diberikan secara tulus, meski hanya dari seorang tukang kebun, kadang bisa menggobrak-abrik pagar yang sudah dibangun lama dalam ikatan suci pernikahan. Meski mereka belum menyadarinya, ada sesuatu yang sedang tumbuh di antara mereka, bukan sekadar simpati, tapi benih rasa yang dayam-dayam berakar, dalam diam, dalam lirih, dan taman itu. Tempat bunga tumbuh dan burang-burang kecil berkicau, menjadi saksi dari sesuatu yang tak lama lagi akan mengubah segalanya. Rumah 2 lantai di ujung blok perumahan Kencana Raya itu berdiri megah dan tenang. Dari luar, rumah itu tampak sempurna, cat putih bersih,
halaman dengan pot-pot tanaman gantung yang tertata rapi, dan lampu teras yang menyala hangat menjelang senja. Tapi seperti kata pepatah, tak semua yang tampak damai di luar berarti tenang pula di dalam. Di balik pintu rumah itu, Bu Salsabila atau Salsa, begitu Pak Dirman biasa memanggilnya, tinggal bersama sang suami dalam ritme rumah tangga yang mulai sunyi, perlahan, dan senyap. Pak Dirman, suaminya, adalah dosen tetap di salah satu universitas negeri ternama di kota tetangga. Lelaki cerdas, tenang, dan bijak, itulah kesan pertama orang yang mengenalnya. Ia bukan tipe suami pemarah atau kasar. Ia jarang membentak, apalagi menyakiti. Tapi seiring berjalannya waktu, ada jarak yang tak kasat mata tumbuh di antara mereka. Mulanya hanya soal waktu. Pak Dirman mulai sering pulang malam karena jadwal mengajar, menguji skripsi, dan menghadiri seminar. Lalu ada proyek riset dengan mitra luar negeri yang menuntutnya terbang ke luar kota, bahkan luar negeri selama berhari-hari. Salsa, yang terbiasa makan malam berdua, mulai terbiasa duduk sendirian di meja makan sambil menatap jam dinding yang berdetak lambat. Bismillah, ucapnya lirih sebelum menyendok nasi ke piring sendiri. Kadang ia sengaja menunggu, kadang ia menyimpan makanan di oven, berharap suaminya pulang dan mereka bisa makan bersama walau sekadar semangkuk sop. Tapi yang datang hanyalah dering ponsel. Sayang, maaf ya, hari ini rapatnya molor. Kamu makan duluan aja. Atau, aku nginep di kampus malam ini. Capek banget. Kamu jaga diri ya. Salsa bukan tipe istri yang menuntut. Ia mencoba memahami. Ia tahu pekerjaan suaminya berat. Tapi ada beda antara mengerti dan merindukan. Ia mengerti kesibukan Pak Dirman, tapi rindu kehadirannya. Rindu obrolan ringan sebelum tidur, rindu salat berjamaah di ruang tengah, rindu disentuh dengan hangat, bukan sekadar disapa lewat pesan teks. Suatu malam, saat Salsa sedang menata buku-buku agama di ruang kerja kecilnya, ia membuka kembali album lama, foto-foto pernikahan mereka. Senyum bahagia terpancar dari wajahnya, dan Pak Dirman di pelaminan, dikelilingi keluarga dan teman-teman. Ia tertegun menatap foto itu lama, seakan mencari sesuatu yang hilang dari dirinya sekarang. Ea, Memiamkun. Ingatannya melayang pada tahun-tahun awal pernikahan mereka. Saat Pak Dirman masih rajin mengajak mengaji bersama, saat mereka masih sering berjalan sore sambil berbicara tentang impian memiliki anak, saat malam-malam mereka diisi dengan diskusi dan tawa. Kini, semuanya seperti kenangan dari masa lalu yang sudah berdebu. Pak Dirman, meski tidak pernah kasar, mulai lupa pada detail kecil yang dulu ia jaga. Ucapan selamat ulang tahun hanya lewat pesan WhatsApp. Hari jadi pernikahan mereka lewat begitu saja, tanpa bunga, tanpa kue, bahkan tanpa sekadar pelukan. Kadang Salsa berpikir, apakah aku masih berarti untuknya? Namun, tak pernah sekalipun ia mengeluh. Ia tetap menjalani rutinitas rumah seperti biasa, mencuci, memasak, membereskan rumah, dan tetap mengajar dengan senyum. Ia tetap istri yang setia, meski hatinya kian hari terasa lebih sepi. Dalam sunyi itu, Salsa pun tanpa sadar mulai mengalihkan perhatiannya ke hal-hal yang membuatnya merasa hidup. Murid-muridnya, kegiatan rohis, dan taman sekolah. Di sanalah ia merasa lebih dihargai, lebih dibutuhkan, lebih diingat, dan diam-diam. Perbincangannya dengan Jaya, tukang kebun sekolah, menjadi seperti jeda yang menyegarkan dari rutinitas yang hampa. Tidak ada obrolan besar, tidak ada pujian muluk, hanya sapaan tulus dan perhatian kecil yang entah mengapa terasa lebih hangat daripada sapaan suaminya sendiri. Suatu sore, setelah pulang dari sekolah, Salsa masuk ke dapur dan melihat kulkasnya kosong. Ia mengirim pesan ke Pak Dirman. Sayang, nanti pulang bisa mampir beli telur dan susu? Di rumah habis. Pesan itu hanya dibaca, tanpa balasan. Malamnya, Pak Dirman pulang dengan wajah lelah, langsung masuk ke kamar, tanpa bertanya kabar. Salsa, yang sudah menyiapkan nasi goreng kesukaannya, hanya duduk diam menatap piring kosong. Makan dulu mas, tadi aku buat spesial, ujarnya pelan. Pak Dirman hanya mengangguk. Aku udah makan di luar, tadi diajak rektor, jawabnya sambil membuka laptop. Tak ada terima kasih, tak ada pelukan, tak ada tatapan. Malam itu Salsa duduk sendirian di ruang tamu, menatap hampa ke jendela. Angin malam masuk dari sela ventilasi, menggoyangkan gorden. Hatinya seperti gorden itu berayun-ayun oleh angin sepi yang tak terlihat. Dalam hati ia berdoa, Ya Allah, kalau memang aku sedang kau uji dengan kesunyian, kuatkan hatiku. Tapi jika ini tanda bahwa aku mulai dilupakan, tunjukkan jalan yang kau ridhoi. Ia tak tahu, doa itu perlahan mulai membuka jalan yang tak pernah ia duga,
sebuah jalan yang kelak akan membawa dirinya pada batas antara iman dan godaan. Janji dan rasa, antara cinta dan kehancuran. Hari itu langit mendung sejak pagi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan gerimis turun perlahan saat jam pulang sekolah tiba. Siswa-siswa berlarian menuju gerbang, sementara guru-guru satu persatu meninggalkan ruang guru. Suasana sekolah mulai sepi, hanya suara air hujan yang menetes dari atap dan kicauan burung sore yang menyelinap di antara pepohonan taman belakang. Salsabila tidak langsung pulang. Ia masih sibuk merapikan perlengkapan kegiatan rohis di ruang UKS yang dipinjam sementara. Rencana besok ada pelatihan, motivasi untuk pengurus rohis baru. Ia begitu tenggelam dalam tugasnya sampai tak sadar, hari mulai gelap dan hujan turun lebih deras. Saat ia hendak pulang, ia terkejut melihat air menggenang di pelataran parkir. Jalan setapak ke gerbang utama tergenang, dan payungnya tertinggal di ruang guru. Ia berpikir menunggu sebentar, barangkali hujan akan reda. Ia berjalan ke gazebo taman belakang tempat yang biasa ia jadikan tempat berteduh, sejenak atau mengajar kelas kecil. Namun, begitu sampai di sana, ia mendapati sosok yang sudah dikenalnya, baik Jaya, si tukang kebun, sedang duduk sambil menyalakan korek kayu kecil di dekat tungku mini batu bata yang biasa dipakai membakar daun kering. "Mas Jaya, sapa Bu?" Salsa pelan, setengah terkejut, Jaya menoleh. Wajahnya sedikit kaget, tapi ia cepat menunduk. "Oh, Bu Salsa, hujannya deras ya?" "Iya, saya terjebak. Payung ketinggalan. Jadi saya kesini dulu." "Silakan Bu," jawab Jaya sambil bangkit dan menggeser bangku kayu panjang yang sedikit basah. Tanpa banyak bicara, Bu Salsa duduk. Mereka sama-sama diam beberapa saat. Hanya suara hujan yang terdengar, menari-nari di atap seng gazebo. "Apa enggak tunggu dijemput Pak Dirman, Bu?" tanya Jaya hati-hati. Salsa tersenyum, tapi tidak menoleh. Beliau sedang di luar kota. Ada seminar 2 hari di Bandung. Jaya mengangguk, lalu kembali diam. Tapi diam mereka bukanlah hening yang kikuk. Justru terasa damai, seperti 2 jiwa yang lelah sedang beristirahat dalam keheningan yang saling memahami. Salsa memandang taman di depan mereka. Genangan air memantulkan cahaya langit kelabu. Bunga-bunga kenanga yang baru ditanam bergoyang ringan diterpa angin. "Mas Jaya suka hujan?" tanyanya tiba-tiba. Jaya menoleh. "Suka, tapi bukan karena romantisnya, Bu. Hujan itu membersihkan, menenangkan." Salsa tersenyum. "Saya juga suka hujan. Rasanya semua jadi lambat. Jadi kita punya waktu untuk berpikir, merenung." Tak tahu kenapa, percakapan mereka makin dalam malam itu. Seolah hujan menjadi pagar yang membatasi dunia luar dan membiarkan mereka berada di dunia mereka sendiri. Salsa mulai bercerita, lebih terbuka daripada biasanya, tentang kesepiannya di rumah, tentang malam-malam panjang yang ia habiskan sendiri, tentang rindu yang tak berbalas, tentang dirinya yang merasa seperti istri hanya dalam status, bukan dalam makna. Jaya mendengarkan dengan tenang. Tak ada komentar, tak ada interupsi, hanya sepasang mata yang menatap penuh empati. "Kadang saya iri dengan orang yang punya pasangan sederhana, tapi pulang tepat waktu, makan bersama, salat berjamaah, dan saling menatap sebelum tidur," ujar Salsa pelan. "Saya punya rumah besar, tapi hati saya kosong." Jaya menggenggam tangannya erat, bukan karena berani, tapi karena dorongan emosi yang tak bisa ia tahan. "Ibu nggak sendirian," sauteh Jiang, hatinya bergetar. Ia tahu seharusnya ia menarik tangannya, tapi entah kenapa, ia tak sanggup. Beberapa detik kemudian, pelan-pelan, air matanya mengalir. Ia segera mengusapnya. "Maaf, saya malu," bisiknya. "Jangan, Bu. Semua orang boleh lelah, boleh sedih." Lalu, dalam kebisuan yang panjang, tubuh Salsa tiba-tiba bersandar di bahu Jaya. Ia sendiri tak mengerti kenapa bisa seberani itu. Mungkin karena dingin, mungkin karena terlalu lama menahan semuanya sendiri, atau mungkin karena ia tak lagi kuat menjaga tembok yang selama ini ia pertahankan, dan Jaya yang selama ini menjaga jarak, kini membiarkan jarak itu lenyap. Tangannya perlahan mengusap punggung Salsa yang gemetar karena tangis. Saat hujan makin deras dan petir menggelegar di bawah atap seng yang tipis, 2 manusia itu terhanyut dalam sebuah pelukan pertama yang tak seharusnya terjadi. Bukan nafsu yang mendorong mereka, melainkan luka. Luka yang saling menjangkau, saling menenangkan, hingga batas-batas pun menjadi kabur. Pelukan itu menjadi awal dari rangkaian kesalahan yang semakin sulit dihentikan. Malam itu, Bu Salsa pulang larut dengan langkah lemas dan mata sembab. Di kamar,
Ia duduk lama memandangi wajahnya di cermin. Ia beristighfar berulang kali. Tapi bayangan bahu Jaya masih terasa hangat dalam ingatannya. Di ujung hatinya yang resah, sebuah bisikan mulai terdengar. Sekali saja, kau butuh bahagia, walau hanya sebentar. Dan ia pun perlahan mulai percaya pada bisikan itu. Hari-hari setelah kejadian di gazebo itu, hidup Salsabila berubah. Tak banyak dari luar yang bisa melihatnya, senyumnya tetap sama. Pakaiannya tetap rapi dan syar'i, tutur katanya tetap lembut. Namun di balik semua itu, hatinya penuh pergolakan. Ia merasa seperti dua orang berbeda. Seorang guru agama yang dihormati banyak orang, dan seorang wanita yang kini menyimpan rahasia kelam dalam diam. Di sekolah, ia tetap mengajar seperti biasa. Tapi setiap kali ia melewati taman, ada jantung yang berdetak lebih cepat. Ada mata yang main kari-kari sosok Jaya. Tukang kebun yang kini hadir, bukan hanya dalam pandangan, tetapi juga dalam pikirannya. Mereka tak lagi banyak bicara di tempat terbuka, hanya saling tatap, saling senyum sekilas, dan beberapa kali bertemu di sudut yang sepi. Pelukan di bawah hujan sore itu ternyata bukan yang terakhir. Dalam beberapa kesempatan, hubungan mereka makin dalam, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Salsa merasa Jaya mendengar isi hatinya lebih daripada siapapun, bahkan lebih dari suaminya sendiri. Dan Jaya, meski tahu betapa terlarangnya hubungan ini, tak sanggup menjauh. Ia merasa dihargai, dianggap ada, bukan lagi sekadar tukang kebun. Namun, dosa yang dipelihara dalam diam tak akan pernah bisa disembunyikan lama-lama. Tanpa mereka sadari, lingkungan mulai mengendus adanya yang tidak biasa. Semua bermula dari Bu Lilis, guru matematika yang satu meja dengannya di ruang guru. "Bu Salsa, akhir-akhir ini kamu sering ke taman ya?" tanya Bu Lilis suatu siang dengan nada setengah bercanda. Salsa tertegun sejenak, lalu tersenyum. "Cuma cari udara segar, Bu. Di ruang guru kadang sumpek." "Ah iya, taman memang indah. Apalagi tukang kebunnya juga rajin," celetuk Bu Lilis lagi. Salsabila tak menjawab. Ia tahu, kalimat itu bukan sekadar pujian biasa. Di luar itu, beberapa siswa juga mulai memperhatikan. Ada murid kelas 11 yang dayam-dayam pernah melihat Bu Salsa dan Jaya duduk berdekatan di bangku taman. Tidak bersentuhan, tapi cukup dekat untuk memunculkan tanya. "Mbak Salsa itu kayaknya sering banget ngobrol sama Pak Jaya." "Ya," bisik salah satu siswi kepada temannya. "Kayak akrab gitu, aneh nggak sih?" sahut yang lain. Desus-desus mulai beredar, kecil, samar, namun menyebar seperti embun di kaca perlahan namun pasti. Salsabila mulai merasa tertekan. Ia tahu posisinya sangat rentan. Ia bukan guru biasa, ia guru agama, guru yang selama ini menjadi panutan, teladan moral. Jika hubungan ini terbongkar, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi nama baik keluarga, sekolah, dan juga kepercayaan murid-muridnya. Malam-malamnya berubah menjadi ladang penyesalan. Ia semakin sering bangun tengah malam, menangis diam-diam di sajadah, beristighfar hingga suaranya serak, "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan?" Namun, esok harinya, saat kembali bertemu Jaya dan melihat sorot matanya yang teduh, semuanya seakan terhapus. Ia kembali tenggelam dalam rasa yang ia tahu salah, tapi tak sanggup ditolak. Di rumah, Pak Dirman tak pernah curiga. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan paper, dengan proyek penelitian, tapi sikap Salsa yang makin sering diam, makin mudah terkejut, dan sesekali melamun mulai membuatnya menyadari ada yang tidak beres. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama yang mulai jarang terjadi, Pak Dirman mencoba membuka percakapan. "Sayang, kamu akhir-akhir ini kelihatan sering capek. Ada yang bisa aku bantu?" Salsa kaget, tapi segera mengatur ekspresi. "Enggak, Mas. Cuma kegiatan sekolah lagi padat." Pak Dirman mengangguk tapi tak puas. Beberapa hari setelahnya, ia memutuskan mencari tahu. Bukan karena cemburu, tapi karena ia merasa sebagai suami, ia bertanggung jawab atas kebahagiaan istrinya. Ia mulai memperhatikan rutinitas istrinya, mencoba mencocokkan jam pulang, kegiatan sekolah, bahkan sesekali datang diam-diam ke sekolah, tanpa memberitahu. Dan dari situlah ia mulai melihat sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Pada suatu siang, dari dalam mobil yang ia parkir jauh dari gerbang, ia melihat istrinya berdiri terlalu dekat dengan seorang pria berseragam lusuh. Ia menyipitkan mata. Pria itu bukan guru, bukan staf. Ia tukang kebun. Mereka tidak berpelukan, tidak menyentuh, tapi tatapan mata mereka, tatapan itu lebih dari cukup untuk membuat darah Pak Dirman berdesir dingin. Ia tak langsung bertindak.
ia memilih mengamati lebih jauh. Dan ketika ia memutuskan menyewa seseorang untuk mengikuti istrinya secara diam-diam, hasilnya membuat hatinya hancur. Dalam diam, beberapa foto, beberapa laporan, dan satu video pendek cukup untuk membuktikan bahwa yang ia duga bukan ilusi. Namun yang mengejutkan adalah reaksinya sendiri. Ia tidak marah, tidak memaki, tidak menghancurkan benda-benda. Ia hanya duduk diam di ruang kerjanya malam itu, menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di meja. Air matanya jatuh, tapi tak satu suara pun keluar dari bibirnya. Ia hanya bertanya dalam hati, apa aku yang terlalu sibuk? Apa aku yang terlalu percaya? Dan dalam keheningan malam itu, Pak Dirman mulai menyusun langkah, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan sesuatu yang akan selamanya tertanam dalam ingatan Salsabila. Sesuatu yang tak terduga. Pak Dirman menatap layar laptop di ruang kerjanya. Tangannya tak bergerak, hanya kursor yang berkedip di pojok kanan bawah dokumen Word yang kosong. Di sebelannya, amplop coklat berisi foto-foto dan laporan aktivitas istrinya bersama pria lain. Masih terbuka. Ia sudah membacanya berkali-kali, melihatnya berulang-ulang, tapi rasa perih itu tak pernah berkurang. Malah makin dalam, makin menusuk. Ia bukan pria sembarangan. Ia adalah akademisi, seorang dosen dengan gelar panjang di belakang namanya. Tapi malam itu, semua gelar terasa tak berguna. Ia hanyalah seorang suami yang dikhianati, dengan luka yang terlalu rapi untuk ditangisi di depan orang lain. Salsabila tak tahu apa-apa. Ia masih menjalani hari-harinya dengan hati penuh ketakutan. Tapi, wajah tetap tenang. Ia mulai merasa ada yang berubah pada suaminya. Tapi tak berani bertanya. Pak Dirman menjadi lebih diam, lebih pendiam dari biasanya. Tapi ia tidak marah, tidak mengusik, tidak bertanya. Sampai suatu hari, Pak Dirman pulang lebih awal. Salsabila terkejut melihatnya muncul di pintu saat matahari masih tinggi. Mas, kau pulang cepat? Tanyanya gugup. Pak Dirman tersenyum tipis. Aku izin dari kampus, lagi gak enak badan. Minum teh dulu, ya, aku buatin, kata Salsa sambil beranjak ke dapur. Namun sebelum ia sempat berbalik, Pak Dirman memanggil. Sal, iya mas, aku pengen ajak kamu makan malam, besok malam. Sautha teh giau. Matanya sempat menatap bingung. Sudah lama suaminya tidak mengajaknya makan malam bersama di luar rumah. Makan di luar? Bukan, di rumah. Tapi ada tamu yang akan datang juga. Siapa? Nanti juga tahu. Salsabila mengangguk pelan. Dadanya mulai diliputi kecemasan yang aneh. Ia mencoba tersenyum, lalu kembali ke dapur sambil menggenggam gelas teh erat-erat. Pikirannya berkelebat, penuh tanda tanya. Ia belum tahu bahwa malam esok akan mengubah seluruh hidupnya. Malam yang mengungkap segalanya malam itu datang. Saksbil berdandan rapi, mengenakan gamis putih lembut dan jilbab senada. Ia menyiapkan makanan spesial sop buntut, sambal terasi, dan puding favorit Pak Dirman. Hatinya tak tenang, tapi ia mencoba menjaga ketenangan wajah. Tepat pukul 7 malam, bel rumah berbunyi. Pak Dirman yang membukakan pintu. Di sana berdiri Jaya, pria yang kini bukan hanya tukang kebun di matanya, tapi juga orang yang mencuri hati istrinya. Jaya tampak kikuk. Ia memakai kemeja polos dan celana kain yang lusuh, tapi wajahnya serius dan penuh ketegangan. Di belakangnya berdiri seorang pria parubaya berpakaian batik. Dialah penyelidik yang disewa Pak Dirman. Ia tak akan banyak bicara malam itu. Hanya akan duduk, mengawasi, dan menjadi saksi diam. Masuklah, ucap Pak Dirman tenang. Salsabila keluar dari dapur dan hampir menjatuhkan sendok saat melihat siapa yang masuk. Jaya, bisiknya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Tapi Pak Dirman hanya mempersilakan semua duduk. Ia bahkan membantu memindahkan makanan ke meja makan. Semuanya berlangsung seperti jamuan makan malam biasa. Padahal udara di ruangan itu terasa menyesakkan. Beberapa menit awal, mereka makan dalam hening. Tak ada yang berani bicara. Lalu tiba-tiba, Pak Dirman meletakkan sendok dan berkata dengan suara pelan, namun jelas. Aku tahu semuanya. Salsabila mendongak dengan wajah pucat. Jaya menunduk. Aku tahu apa yang terjadi di sekolah, di taman, di gazebo, bahkan di Rama. Petak itu, suaranya tetap tenang, tak meninggi sedikit pun. Tapi ketenangannya justru membuat semuanya terasa makin mencekam. Salsabila mulai menangis. Jaya tampak ingin berbicara, tapi tak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Maafkan saya, Pak, ucap Jaya akhirnya. Suara lirihnya pecah. Saya tidak seharusnya. Pak Dirman mengangkat tangan, menghentikannya. Kamu tak perlu.
minta maaf padaku malam ini. Aku bukan Tuhan, tapi aku ingin kalian tahu sesuatu. Ia berdiri, berjalan ke ruang kerja, lalu kembali membawa 2 amplop besar. Satu diserahkan kepada Salsabila, satu lagi kepada Jaya. Salsa, itu surat cerai. Sudah kutandatangani. Kamu bebas. Salsabila terisak makin keras. Mas, jangan. Aku juga sudah mengurus surat hibah rumah ini atas namamu. Dan sebagian tabungan bersama juga sudah kupindahkan ke rekeningmu. Jaya memandang tak percaya. Kenapa Anda lakukan semua ini? Pak Dirman menatap keduanya. Tatapannya lelah, tapi tegas. Karena aku bukan lelaki yang ingin mempertahankan sesuatu yang hatinya sudah pergi. Salsabila menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Namun tak berani ia bergerak mendekat. Kamu tahu, Sal, lanjut Pak Dirman. Aku dulu menikah dengan seorang wanita kuat, bijak, dan taat. Tapi mungkin aku terlalu sibuk mengejar gelar, jabatan, dan uang, sampai lupa bahwa rumah butuh lebih dari sekadar nafkah. Rumah butuh kehadiran. Ia menarik napas panjang. Mungkin aku salah, tapi kamu juga memilih jalan yang salah. Dan jalan itu tak bisa kita lewati bersama lagi. Salsabila tak mampu menjawab. Jaya pun hanya bisa menunduk di ujung meja. Pak Dirman berdiri tegak. Malam ini aku melepasmu, bukan karena aku tak mencintaimu lagi, tapi karena aku tahu, cinta yang dipaksakan hanya akan melukai lebih banyak orang. Setelah itu, ia melangkah ke arah pintu dan berkata, silakan lanjutkan makan malam kalian, aku pergi ke rumah adik malam ini. Lalu pintu pun tertutup. Malam itu, dunia Salsabila runtuh. Bukan karena ia diusir, bukan karena dipermalukan, tapi karena suaminya memilih melepaskannya dengan cara yang paling mulia, yang membuat rasa bersalahnya tak bisa dihapus seumur hidup. Ia telah kehilangan lelaki terbaik yang pernah mencintainya. Bukan karena lelaki itu membenci, tapi karena ia terlalu baik untuk memaksa bertahan dalam pengkhianatan, dan Jaya hanya bisa terduduk kaku. Tak tahu harus kemana, tak tahu harus berkata apa. Malam itu, semua yang sempat hangat berubah dingin dan menyakitkan. Hari-hari selepas malam penuh pengungkapan itu, bagaikan badai yang tak berujung bagi Salsabila. Rumah yang dulu menjadi tempat berlindung, kini terasa seperti penjara penuh luka. Setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit, setiap benda seolah berbisik tentang kesalahan yang tak pernah ia bayangkan akan mengoyak hidupnya. Salsabila bangun dengan hati berat. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar. Ia merasa seperti orang asing dalam tubuhnya sendiri. Rasa bersalah dan penyesalan menghantui setiap langkahnya. Ia tahu apa yang ia lakukan telah mengkhianati kepercayaan suaminya, menghancurkan rumah tangga yang pernah dibangun dengan penuh harapan. Di sekolah, suasana mulai berubah. Bisik-bisik dan tatapan sinis mulai menghampiri dirinya. Sebagian guru yang dulu menghormatinya kini terlihat enggan bertemu. Beberapa siswa bahkan mulai meragukan teladan yang selama ini mereka kagumi. Bu Salsa, apakah benar ibu? Tanya salah satu siswi kelas 12. Dengan ragu saat melihatnya di kantin, Salsabila hanya bisa tersenyum getir dan mengangguk pelan. Sedangkan Jaya, yang kini bukan lagi tukang kebun yang tak terlihat, menghadapi konsekuensi yang sama beratnya. Ayah mendapat peringatan keras dari kepala sekolah dan diminta mengundurkan diri dengan hormat. Tempat yang selama ini menjadi saksi kebahagiaan dan kesedihan mereka berubah menjadi ladang penderitaan. Jaya pulang ke rumah petak kecilnya dengan langkah tertatih. Di sana, kesepian semakin merajai hari-harinya. Ia menyesali setiap keputusan yang membawa dirinya ke dalam hubungan yang terlarang. Rindu yang membakar kini berubah menjadi penyesalan yang membakar lebih dalam. Suatu sore, Salsabila berdiri di depan cermin. Matanya merah, wajahnya tampak lelah dan suram. Ia menarik napas panjang dan berbisik pada dirinya sendiri, aku harus berubah, aku harus kuat. Ia mulai mengurangi interaksi di sekolah, fokus pada tugas mengajar, dan berusaha menutupi luka yang tak terlihat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu perjalanan panjang menebus dosa dan memperbaiki hidup baru saja dimulai. Sementara itu, Pak Dirman memilih untuk menjauh dan memulihkan diri dari luka yang ditinggalkan. Ia menumpahkan segala kesedihan dalam doa dan kesibukan akademik, berusaha menghapus jejak luka di hatinya. Malam-malam panjang diisi dengan pertanyaan, apakah cinta dan pengorbanan selama ini cukup untuk menebus pengkhianatan yang dilakukan? Setelah badai kehancuran dan penyesalan yang mendalam, Salsabila perlahan mulai menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Meski ia masih menyimpan luka, ia bertekad untuk bangkit dan mencari jalan pengampunan, bukan hanya dari orang lain, tapi juga dari dirinya sendiri.
dan Yang Maha Kuasa. Hari-hari awal setelah perpisahan terasa sangat berat. Salsabila menghadapi tatapan sinis dan bisik-bisik yang tak henti dari rekan guru dan murid. Namun ia memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan atau pembelaan diri. Ia lebih memilih diam dan membuktikan lewat perubahan nyata. Ia mulai aktif, mengikuti pengajian di masjid dekat rumah, berdiskusi dengan ustadz dan para tetua masyarakat. Ia membuka diri untuk menerima nasihat dan bimbingan, berusaha menata kembali hatinya yang sempat terbelah. Dalam kesempatan itu, ia belajar bahwa pengampunan adalah proses panjang yang dimulai dari keikhlasan dan kejujuran pada diri sendiri. Ia juga menyadari bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan manusia, dan yang terpenting adalah bagaimana memperbaiki diri. Salsabila juga mengunjungi psikolog untuk membantu mengelola rasa bersalah dan trauma yang dialaminya. Dengan perlahan, ia mulai belajar memaafkan dirinya sendiri, melepaskan beban yang selama ini membuatnya terpuruk di sekolah. Meski suasana belum sepenuhnya membaik, beberapa guru mulai memberi kesempatan kepadanya untuk membuktikan perubahan. Ia berusaha lebih fokus pada pengajaran, mendekatkan diri kembali pada murid-muridnya dengan ketulusan yang baru. Sementara itu, Jaya juga menjalani proses yang sama. Ia pindah ke kota lain, mencari pekerjaan baru jauh dari tempat yang penuh kenangan. Pahit, ia berjanji pada dirinya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun jalan menuju penebusan terasa panjang dan berat, Pak Dirman, meski awalnya terluka dalam diam, perlahan mulai membuka hati kembali. Ia memaafkan, bukan untuk mengembalikan rumah tangga yang telah hancur, tapi untuk membebaskan dirinya dari beban dendam yang bisa merusak jiwa. Ketiganya, dengan cara masing-masing, belajar bahwa hidup adalah perjalanan penuh ujian dan pembelajaran, bahwa cinta sejati bukan hanya soal memiliki, tapi juga tentang melepaskan dan memberi ruang untuk tumbuh di akhir perjalanan ini. Yang tersisa adalah harapan-harapan akan kehidupan baru yang lebih baik, yang diwarnai dengan ketulusan, pengampunan, dan pembelajaran. Waktu berjalan dengan tenang namun pasti. Setelah melewati gelombang badai yang menghancurkan, Salsabila mulai menata lembaran baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi menjadi sosok guru agama yang disanjung, namun seorang wanita yang berani menghadapi masa lalu dan bertumbuh dari luka. Setiap pagi, ia berangkat ke sekolah dengan langkah yang lebih ringan. Ia tidak lagi merasa perlu menutupi dirinya dengan topeng kesempurnaan. Dengan hati terbuka, ia menerima tatapan yang dulu penuh penilaian, menyapa murid-murid dengan ketulusan yang baru, dan membagikan pelajaran tidak hanya tentang agama, tapi juga tentang pengampunan dan keikhlasan. Suatu hari, di hadapan murid-muridnya, Salsabila menceritakan pengalaman hidupnya secara terbuka tentang kesalahan, penyesalan, dan bagaimana ia belajar untuk bangkit. Ia mengajarkan bahwa setiap manusia bisa jatuh, tapi yang terpenting adalah bagaimana bangkit dan menebus kesalahan itu dengan sikap yang benar di luar sekolah. Ia aktif dalam kegiatan sosial dan pengajian komunitas, berbagi kisah inspirasi yang menyentuh hati banyak orang. Perlahan, nama Salsabila berubah dari sosok yang penuh kontroversi menjadi sumber kekuatan dan harapan bagi yang mendengar. Jaya, yang kini telah pindah ke kota lain, menjalani kehidupan baru sebagai tukang kebun di sebuah sekolah kecil. Ia bekerja dengan penuh tanggung jawab dan rendah hati, menjaga agar setiap tanaman tumbuh dengan baik, seperti ia belajar menjaga hatinya yang dulu terluka. Meski jarak memisahkan mereka, Salsabila dan Jaya sama-sama berusaha menebus dosa dan membangun kehidupan baru yang lebih baik. Mereka menyadari bahwa cinta yang dulu salah, arah kini telah berubah menjadi pembelajaran yang tak ternilai harganya. Pak Dirman juga memulai babak baru dalam hidupnya. Ia menikah kembali dengan seorang wanita yang mengajarkan arti kesabaran dan ketulusan. Dalam pernikahan barunya, ia berusaha menjadi suami yang lebih baik, tidak lagi mengabaikan kehadiran dan perasaan pasangan. Ketiga insan yang dulu terjerat dalam drama perselingkuhan itu kini berjalan di jalur masing-masing, dengan pelajaran berharga yang menghiasi hati dan jiwa mereka. Akhir cerita ini bukanlah tentang kebahagiaan sempurna tanpa luka, tapi tentang bagaimana manusia bisa belajar dari kesalahan, mengampuni, dan menemukan cahaya dalam kegelapan.